Halo semuanya, yuk kita langsung mulai pembahasan seru kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah pencapaian finansial di pasar saham yang benar-benar luar biasa. Kita nggak cuma bakal ngeliatin angka-angka fantastisnya aja, tapi kita bakal ngebongkar habis strategi terstruktur di balik kesuksesan itu. Siapin diri kalian karena analisis materi ini dijamin bakal ngubah cara pandang kalian ngeliat pergerakan bursa saham. Nah, di sesi kali ini kita bakal membedah step by step metodenya. Mulai dari rahasia cetak 40 miliar dalam 9 bulan, filosofi ikan remora, taktik saham konglomerat, jurus jitu di salam IPO, cara ngebaca pergerakan smart money, sampai ke mentalitas trading tanpa emosi. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang pasti bikin kalian penasaran. 40 miliar rupiah, coba bayangin angka itu. Dan dengerin baik-baik ya, ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas atau portofolio yang belum dicairin. Ini beneran realized gain alias cuan nyata yang udah masuk kantong. Nah, yang bikin pencapaian ini makin gila, ini semua dicapai cuma dalam waktu 9 bulan aja. Bayangin, dari sekitar bulan Juli sampai April, ngelewatin berbagai macam guncangan dan kepanikan global di market, portofolio ini secara konsisten ngasilin profit sebesar itu. Sekarang pertanyaannya, gimana coba secara matematis seseorang bisa nyetak rekor portofolio super all-time high di saat IHSG kita tuh lagi loyo-loyonya? Serius deh, indeks kita saat itu nyaris jalan di tempat, naik turun paling cuma 1-2% doang di level 7 ribuan. Jawabannya udah pasti, ada di pendekatan yang super berani dan benar-benar out of the box. Dan itu ngebawa kita ke konsep fondasi utamanya, filosofi ikan remora. Jadi apa sih sebenarnya filosofi ikan remora ini? Konsepnya tuh simple banget. Kalian nggak perlu jadi orang paling pinter di market, asalkan kalian tahu cara ngikutin mereka yang emang udah terbukti paling jago. Strategi ini berarti kita nggak usah repot-repot ambisius jadi inisiator yang ngebentuk harga. Tugas kita cuma nempel ketat ngebuntutin paus-paus besar, alias smart money, dan ikut nikmatin cuan dari pergerakan mereka. Coba perhatiin kontras kelakuan yang nyata banget di sini. Pas ada sentimen buruk, kayak rebalancing MSCI atau ketegangan perang global, investor retail tuh biasanya langsung latah panik selling kan. Tapi smart money, mereka malah kebalikannya. Mereka diam-diam ngeborong saham yang lagi diskon gede-gedean ini. Nah, seekor ikan remora yang disiplin bakal nyingkirin ego mereka dan milih buat ikut ngumpulin barang bareng si paus di tengah kepanikan publik. Selanjutnya, kita bahas area bermain favoritnya, taktik saham konglomerat. Kalau kita perhatiin, target sahamnya tuh spesifik banget loh. Fokus utamanya ada di portofolio konglomerat tertentu yang emang lagi aktif-aktifnya bikin aksi korporasi. Misalnya nih, nunggangin pergerakan dari grup Pak Bakri di saham-saham kayak BRMS, ENRG, dan VKTR. Atau main di grup Pak PP lewat saham sini. Terus, kenapa harus repot-repot ngincer saham bayi dari grup-grup konglomerat ini? Alasannya murni taktis. Saham-saham ini tuh ngasih rentang pergerakan atau spread harian yang luar biasa gede. Sering banget ngasih ruang cuan bolak-balik sampai 10% seharinya. Volatilitasnya gila-gilaan. Dan karena banyak retail yang ikut nimbrung di situ, mereka gampang banget dikocok mentalnya dan diusir keluar pas harga lagi dibanting. Ini ngasih momen masuk yang super mantap buat para pengikut smart money. Sekarang, kita geser ke arena yang pergerakannya jauh lebih agresif. Strategi memburu saham IPO. Yuk kita bedah playbook IPO yang super logis ini step by step. Daripada gampang kemakan hype atau berita FOMO di sosmed, langkah pertama yang wajib dilakuin adalah mantau aktivitas underwriter. Selama tembok antrian beli yang tebal di layar, katakanlah ada 800.000 lot, masih kokoh dijagain sama mereka, berarti posisi kalian masih aman. Tapi aturan ketiganya ini tanpa ampun ya. Kalau kalian lihat antrian raksasa itu tiba-tiba dicabut, wah kalian wajib keluar detik itu juga. Soalnya kelihatan banget bedanya antara IPO yang bakal terbang tinggi sama IPO yang emang disiapin buat jebakan. IPO yang bagus kelihatan waktu retail lagi panik jualan, tapi emitennya kalem aja, nggak ikut ngebuang barangnya, kayak di kasus RLCO. Sebaliknya, ladang pembantaian tuh kelihatan banget di kasus saham Meri. Underwriter YJ secara brutal ngobrol barangnya ke broker raksasa lain, yaitu MG dari hari pertama. Abis itu, harganya dijatuhin ke pangkuan retail yang telat sadar. Bikin merinding kan? Makanya penting banget buat ngebongkar bagian kelima ini, rahasia membaca smart money. Nah, ini nih konsep yang paling sering bikin trader pemula kejeblos. Kalau kalian cuma ngecek ringkasan broker di sore hari, itu jebakan mutlak. Kenapa coba? Karena yang namanya akumulasi asli atau true accumulation itu cuma terjadi waktu smart money bener-bener nyerap barang langsung dari tangan investor retail. Kalau mereka cuma oper-operan barang antar broker mereka sendiri buat bikin volume seolah-olah gede, itu sih bukan akumulasi, tapi manipulasi.
Jadi intinya, kalian harus ngelihat langsung jejak digital transaksinya di lapangan. Cari anomali-anomali itu. Misalnya nih, ngelihat keberanian broker KI yang terus-terusan average down dari harga 10.000 sampai amblas ke 6.000 pas market lagi panik-paniknya. Atau coba kenalin pola algoritma broker asing kayak AKBK yang konsisten banget belanja di akhir hari, terus jualan besok paginya, pas harga sengaja ditarik naik 10%. Data transaksi kayak gini, nggak mungkin bohong. Dan pastinya semua taktik gila tadi nggak bakal bisa jalan tanpa fondasi terakhir ini, mentalitas tanpa emosi. Saya tidak bermain dengan perasaan, saya bermain dengan data. Kalimat ini benar-benar nekenin inti dari semuanya. Rasa percaya diri dan keberanian murni buat nahan posisi sampai miliaran rupiah itu nggak datang dari doa, feeling, atau sekedar harapan kosong. Keberanian itu full datang dari kalkulasi matematis, ngelihat pergerakan broker dan lot saham. Terus gimana cara kita nerapinnya? Pertama, buang jauh-jauh target harga yang kaku, biar kalian tetap fleksibel dan gak gampang serakah. Kedua, kalian wajib punya disiplin sekelas robot buat langsung cut loss kalau data transaksi ngebuktiin analisa awal kalian udah gak relevan. Dan yang paling krusial, latih emosi kalian buat ngelihat market yang lagi anjlok bukan sebagai kiamat, tapi sebagai ajang diskon gede-gedean buat kalian yang pegang uang tunai. Nah, bedah materi kita kali ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat provokatif nih. Pas besok pagi kalian buka layar portofolio, coba tanya ke diri sendiri, apakah keputusan yang bakal kalian ambil itu didorong sama rasa takut dan serakah, atau murni dipandu eksklusif sama jejak data dari para paus? Saya harap sesi kali ini ngasih kalian perspektif baru yang benar-benar tajam. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.